Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu video, yaitu channel Ponpes Darfa ya. Darul Falah yang merupakan pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Roji Tangerang. Dan tentu beliau ini atau channel ini adalah salah satu channel yang sangat aktif dalam sosial media ya, di media sosial. Tentunya lebih khususnya itu pembahasan mengenai nasab. Lalu yang menarik dan saya rasa penting untuk dibahas itu adalah salah satu video yang diunggah pada hari ini dengan judul Rencana Oknum PBNU Larang Bahas Nasab Ba'alawi di NU dan Media Online, Langgar Undang-Undang. Nggak bahaya tah? Jadi memang beberapa waktu lalu kita sudah membuat beberapa konten-konten YouTube, bahkan live streaming dengan kawan-kawan, membahas tentang beberapa oknum-oknum PBNU yang seolah-olah mereka itu melarang untuk membahas mengenai nasab dengan alasan bahwa nasab Ba'alawi itu adalah sebuah nasab yang sahih yang tidak bisa diganggu-gugat lantaran para ulama dari masa ke masa itu telah mengakui dari nasab tersebut. Ya meskipun pada kenyataannya hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan kali ini kembali lagi kepada Bapak Fahrur yang akan dijelaskan di dalam video ini bahwa media-media online NU, media-media online itu tidak boleh untuk membahas mengenai nasab Ba'alawi yang tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita putarkan videonya, lalu kemudian akan kita komentari dalam hal yang bisa dikomentari. Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Nah, berarti kebebasan setiap orang untuk mengungkapkan pendapatnya. Ya, apalagi ketika pendapatnya ini diperkuat dengan data-data, diperkuat dengan dalil-dalil, dan tentu hal ini adalah salah satu hal yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar ya, oleh Undang-Undang. Dan di sini apakah mungkin PBNU ya, yang merupakan pengurus besar Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama ya, kebangkitan keilmuan yang munculnya itu dari ulama-ulama, mereka akan memangkas kebebasan berpendapat terutama dalam hal keilmuan? Ya tentu ini adalah salah satu pertanyaan yang saya rasa sangat penting untuk dijawab oleh oknum-oknum yang terkait tentang hal ini. Kita lanjut. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi kalau ada orang mencegah orang atau badan mencegah orang, organisasi lain mencegah orang untuk berpendapat, itu bisa dikenai pasal karena melanggar Undang-Undang Dasar 45. Perihal apa kebebasan berpendapat itu? Perihal apa saja tentang negara, tentang politik, tentang hukum dan lain-lain, selama tidak melakukan kebohongan, hoax dan fitnah. Nah, jadi undang-undang itu ya sesuai dengan penjelasan Kiai Roji ini, Kiai Roji ya, yang merupakan pengasuh dari Ponpes Darfa, di mana seseorang itu boleh untuk mengungkapkan pendapatnya, untuk mengutarakan pendapatnya, selagi pendapat yang dia sampaikan itu tidak termasuk dalam kategori hoax dan fitnah dan kebohongan. Nah tentu ketika kita ini membahas mengenai nasab-nasab yang palsu, khususnya nasab Ba'alawi yang diklaim sebagai nasab yang paling sahih sedunia, sebagai nasab yang mutawatir, sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diuji, dikaji ya oleh tokoh-tokoh muda
NU, Kiai Muda NU, yang salah satunya itu adalah Kiai Haji Imaduddin Usman, kemudian juga Kiai Haji Nur Ihya, dan juga santri-santri serta gus-gus muda yang lain yang memiliki atau meneliti pembahasan-pembahasan mengenai kesejarahan dalam nasabah Alawi dan juga kitab-kitab nasabah Alawi. Nah, itu apakah masuk dalam kategori hoax atau fitnah atau kebencian? Tentu tidak. Jadi jika ada orang-orang yang menilai bahkan menuduh bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Imad serta kelompok-kelompok yang mendukung beliau ya dalam perihal soal nasab, maka tentu itu ada apa sebenarnya di balik ini? Nah, jangan-jangan ada sesuatu, ada udang di balik batu. Ya, mari kita simak. Kajian ilmiah, studi-studi yang berdasarkan data itu boleh. Itu sudah menjadi tradisi di negara kita, bahwa kelompok diskusi seperti itu silahkan saja. Bahkan itu bagus buat literasi, buat pengetahuan masyarakat. Maka pendapat-pendapat fikih keislaman itu juga banyak ragamnya. Karena pendapat ini dihargai selama ada data pendukungnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hubungannya dengan polemik nasab, ternyata ada sekelompok orang yang ingin memberangus kebebasan berpendapat ini. Ingin mengekangnya, bahkan ingin menghapusnya. Jadi orang tidak boleh berpendapat di bidang ini. Siapa dan apa rupanya yang ingin diberangus itu? Berarti memang ada upaya pemberangusan ya. Kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian pengetahuan mengenai nasabah Alawi yang saat ini masih heboh di media sosial. Tentu hal ini ketika dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, ya, oleh salah satu organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, terlebih lagi yang melakukannya itu adalah oknum yang ada di PBNU, tentu ini memberangus pengetahuan itu sendiri. Padahal sekali lagi, Nahdlatul Ulama, ya, kesemangatan atau kebangkitan para ulama dalam memajukan bangsa, agama, dan negara, dalam mengembangkan pengetahuan, baik itu pengetahuan dalam keagamaan, kesejarahan, ataupun yang lain. Ketika justru oknum dari PBNU itu melakukan pemberangusan ya dalam hal pengetahuan, maka saya rasa itu tidak pantas dilakukan oleh seorang pengurus besar PBNU, ya. Apalagi PBNU ini adalah salah satu organisasi yang terbesar di Indonesia. Apakah mungkin PBNU itu malah memangkas, malah memberangus pengetahuan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat Indonesia secara umum atau warga NU secara khusus? Tentu hal ini tidak layak dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau oknum yang ada di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kabar buruk bagi demokrasi di Indonesia, bagi kebebasan berpendapat di Indonesia adalah apa yang ingin dilakukan PBNU terhadap kelompoknya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi ada oknum, baru oknum ini, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berencana membatasi, melarang warganya, melarang pengurusnya untuk membahas masalah nasab habaib Alawi. Nah, ini sangat berbahaya karena berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 45. Siapa rupanya yang berpotensi menjadi duri dalam daging, baik itu dalam demokrasi Indonesia maupun dalam demokrasi di PBNU, marwah PBNU. Berarti ini ada duri dalam daging ya. Tidak hanya di kalangan Nahdlatul Ulama atau di kalangan NU, tetapi duri dalam daging ini ternyata ada ya di dalam negara kita. Siapa itu? Mari kita simak. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Kiai Haji Fahru Rozi. Jadi orang internal PBNU yang gigih membela Ba'lawi. Bahkan terang-terangan memberangus kelompok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan. Sehingga dia berpotensi membelokkan NU, memakai NU untuk memberangus kebebasan berpendapat ini dengan kekuasaan yang dimilikinya. Kegiatan mana saja rupanya yang direncanakan akan di-ban, akan dilarang oleh PBNU. Menurut keterangan Kiai ini bahwa
di PBNU sudah tidak boleh membahas nasab. Oh, berarti menurut pengakuan Kiai Haji Fahrul Rozi yang beberapa waktu lalu sudah kita kontenkan, ternyata memang ada rencana untuk pelarangan pembahasan mengenai nasabah alawi. Ini ada apa ini? Sahabat-sahabat, ini ada apa sebenarnya ini? Dalam diri seorang Pak Fahrul Rozi ya, atau Habib Fahrul Rozi. Ini ada apa sebenarnya dalam diri beliau ini? Sampai dengan gigihnya, luar biasanya dalam membela nasabah alawi. Ini ada apa? Tidak boleh membahas nasabah alawi Ya, atau mengutak-atik nasabah alawi Ya. atau membenci Ba'alawi, terutama di media. Kalau membenci, semua orang tidak akan setuju dengan kebencian. Karena kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tidak diperbolehkan untuk membenci apapun dan membenci siapapun. Ya, jangankan sesama Muslim, dengan orang kafir kita tidak boleh membencinya. Ya, meskipun kewaspadaan itu selalu harus ada dalam diri kita. Ya, sehingga ketika di framing bahwa orang-orang yang membahas tentang nasab itu didasari atas kebencian, ya itu salah besar. Karena yang kita bahas itu adalah data ilmiah, ya, data pengetahuan dengan referensi-referensi yang sudah disiapkan. Ya, misalnya ketika saya itu membahas tentang nasabah alawi dengan saya gunakan beberapa kitab-kitab, ya misalnya seperti Tabaqat Fuqaha Yaman, kemudian As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, kemudian Tabaqatul Khawas fi Ahli Sidqi wal Ikhlas, dan lain sebagainya. Itu saya membicarakan semuanya itu tentang pengetahuan tentang data-data sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Apakah hal-hal yang seperti ini itu dilarang oleh PBNU? Dan jika memang benar, itu adalah satu hal yang dilarang oleh PBNU, khususnya tadi Bapak Fahrul Rozi atau Habib Fahrul Rozi, ya tentu itu menunjukkan akan kualitas pengetahuan, kualitas akademik yang saya rasa tidak pantas, gitu ya. Oke. Sebagaimana kita ketahui, PBNU ada media NU online, Ya. yaitu pada alamat www.nu.or.id, kemudian ada RMI.org, dan media-media online NU lainnya. Sementara NU online sendiri sering mempublikasikan kegiatan Habib, profil Habib yang justru banyak yang datanya memanipulasi. Contoh pada artikel tentang peranan Habib di seputar kemerdekaan Republik. Nah, ini sedikit ada kecurangan ini. Artinya ketika yang dibahas itu adalah sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang kemudian data itu berasal dari seorang Habib Zain bin Umar bin Sumit, yang menceritakan bahwa Presiden Soekarno itu sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu sowan dulu ke Habib Ali Kuitang. Padahal dalam sejarah itu belum tentu akan kebenaran dari data ini. Ini saja dimuat dalam NU online. Itu satu media, satu website resmi dari Nahdlatul Ulama. Nah, pertanyaannya kenapa ketika yang dibahas itu adalah mengenai nasab habaib, nasab Ba'alawi, yang kita ini mempertanyakan ketersambungannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu malah diberangus atau dipatahkan, atau ada upaya-upaya untuk melarang akan hal itu. Ini sebenarnya ada apa ini, Bib Fahrul? Waduh. Kita lanjut. Yang katanya penentuan tanggalnya dari Habib, dan itu diposting dengan bebas-bebas saja, padahal informasinya tidak akurat alias hoax, bohong. Maka dengan kenyataan seperti itu, kita pantas khawatir bahwa PBNU ini telah digunakan oleh Ba'alawi dan pendukungnya atau muhibinnya untuk menghajar kelompok Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan. Inilah usaha-usaha atau makar yang berbahaya, karena tidak lagi menggunakan prinsip fair play, prinsip diskusi, prinsip musyawarah, prinsip keilmuan, pembahasan, dan lain-lain. Padahal di NU sendiri itu ada satu tradisi, yaitu bahsul masail, yaitu kajian atau diskusi ilmiah, diskusi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Itu ada forumnya.
Nah, kenapa justru hal ini tidak dicanangkan oleh PBNU demi untuk membahas mengenai nasab Ba'alawi benar atau tidaknya mereka itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Ya mungkin karena saat-saat ini itu adalah saat-saat atau masa-masa pilpres, ya pemilihan presiden. Nah mungkin untuk menjadikan kondisinya itu aman, tenang, dan tidak ada kekacauan, dan kondisinya itu diharapkan menjadi kondisi yang kondusif di masyarakat khususnya, mungkin PBNU itu masih mengerem untuk membahas kajian mengenai nasab Ba'alawi. Ya mungkin itu ya. Namun disayangkan kenapa justru yang dilakukan oleh Bapak Fahrur ini malah seperti ini. Ada apa dan kenapa? Ya. Badan NU yang berfungsi membahas masalah-masalah seperti ini, Bahsul Masail, itu tidak dipakai. Justru yang dipakai adalah cara-cara otoriter dalam memberangus, dalam mengekang kebebasan berpendapat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rencana-rencana Ketua PBNU Kiai Haji Fahrur Razi untuk melarang pembahasan nasab di PBNU ini harus kita lawan, harus lebih mendapatkan perhatian kita dan seluruh masyarakat Indonesia, karena ini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kegiatan pembahasan nasab, baik itu di online maupun di offline, di darat, itu tidak boleh dibatasi, tidak boleh dilarang. Maka alhamdulillah sebagaimana kita ketahui, beberapa PCNU di beberapa daerah seperti Wonogiri, Garut, Solo, bahkan sudah menghimbau kepada para habaib untuk membereskan masalah nasab ini, mengclearkan nasabnya, dan menghimbau agar tidak tampil ketika harus berstatus sebagai keturunan Nabi, karena belum jelasnya itu. Itu di darat. Tapi alhamdulillah PBNU tidak berani mencekal, tidak berani mengeluarkan surat peringatan SP dan mempersilahkan untuk mengambil pendapat masing-masing tentang nasab ini. Tetapi kok kenapa ada sebagian ketua PBNU yang berencana melarang nasab ini di online, bahkan berencana ingin mengeluarkan SP. Nah berarti ini bukan seluruh PBNU ya, bukan pengurus PBNU secara keseluruhan, tapi ini sebagian, karena memang yang getol untuk membela nasabnya Ba'alawi dengan upaya yang luar biasa itu adalah salah satu ketua PBNU bagian keagamaan, yaitu Bapak Habib Fahrur Razi. Ya, bukan semuanya ini, mohon difahami oleh sahabat-sahabat semuanya. Inilah orang-orang yang akan melakukan blunder, akan menabrak Undang-Undang Dasar 45 dan akan menabrak kaidah-kaidah keilmuan. Dan dialah orangnya yang selama ini menjadi pembela setia, menjadi aulia bagi Ba'alawi. Mudah-mudahan beliau segera sadar. Amin. Tetapi kesadaran kita semua adalah bahwa langkah-langkah PBNU yang membela Ba'alawi, yang melarang pembahasan nasab di lingkungan NU adalah langkah yang salah total, salah kaprah, gegabah, dan blunder. Tentu ini akan memancing reaksi yang lebih besar. Pasti. Mudah-mudahan mereka segera sadar. Amin. Adanallahu wa iyyakum. Nah, itu adalah video dari Kiai Haji Rozi, yaitu salah satu pengasuh dari Ponpes Darfa, yang memberikan informasi kepada kita akan bagaimana yang dilakukan oleh beberapa oknum PBNU yang berupaya untuk melarang pembahasan nasab di website NU. Nah, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.